Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Ilmu Reproduksi Ternak B yang beranggotakan Nama saya Cindy Ferentanto dengan NIM 230120120120010. Nama saya Devara Arisma Putri. Nama saya Dila Musil Rasma Putri. saya Irfan Julistanto dengan NIM 230110201303022. Saya Istiqomah Utama dengan NIM 23010120130129. Saya Sukma Dewi Rahmawati dengan NIM 2301201200111. Pada anatomi organ reproduksi ternak ruminansia jantan dimulai dari testis. Testis merupakan organ yang memproduksi sperma. Pada ternak ruminansia jantan, sperma tersusun atas 3 sel penyusun, antara lain sel Sertoli, sel Leydig, dan tubulus seminiferus, yang mana sel Sertoli berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi sperma, sel Leydig sebagai pemroduksi hormon testosteron, dan tubulus seminiferus sebagai tempat terbentuknya sel sperma. Selanjutnya epididymis merupakan organ transportasi yang menyalurkan sperma ke vas deferens. Memiliki fungsi utama antara lain maturasi, penyimpanan sementara, konsentrasi, transportasi, dan reabsorpsi. Kemudian ke vas deferens merupakan organ transportasi dari epididymis menuju ke ampula. Pada ampula terbagi menjadi 3 organ, yaitu vesicula seminalis, yang mana organ penghasil sperma, plasma sperma atau semen. Kedua, kelenjar prostat merupakan organ pemberi aroma pada sperma. Dan yang ketiga, kelenjar Cowper sebagai penghasil cairan berupa buffer untuk membersihkan saluran reproduksi ternak. Organ yang terakhir yaitu penis merupakan organ reproduksi terluar ternak jantan sebagai alat kopulasi ternak jantan dan saluran pendeposisian sperma. Pada organ reproduksi ruminansia ternak betina diawali dengan ovarium, merupakan organ berbentuk bulat yang terletak di rongga perut sebelum oviduk sebagai penghasil ovum. Selanjutnya menuju ke oviduk. Oviduk merupakan organ saluran yang terdiri dari 3 bagian, yaitu infundibulum, ampula, dan isthmus. Infundibulum berstruktur frimbae yang merupakan penangkap ovum, sel ovum. Proses terjadinya fertilisasi berada di ampula isthmus junction. Selanjutnya menuju uterus, merupakan tempat berkembangnya fetus yang terdiri dari 3 penyusun, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Kemudian ke serviks. Serviks merupakan organ yang tersusun atas otot sphincter berbentuk cincin sebagai tempat penyeleksian sperma yang masuk ke dalam organ reproduksi betina. Lalu vagina. Vagina merupakan organ berbentuk tabung sebagai tempat pendeposisian semen ketika perkawinan alami. Dan yang terakhir, vulva merupakan organ terluar reproduksi betina sebagai organ kopulasi dengan bentuk lapisan yang tersusun atas labia majora dan labia minora. Yang kedua yaitu anatomi organ reproduksi unggas jantan. Dimulai dari testis. Unggas jantan memiliki sepasang testis sebagai penghasil sperma dan hormon. Terdiri atas 2 bagian utama, yaitu tubular sebagai penghasil sperma dan interstitial sebagai penghasil hormon testosteron. Selanjutnya ke epididymis, merupakan saluran yang melekat pada testis dengan fungsi sebagai transportasi, konsentrasi, maturasi, dan penyimpanan. Kemudian menuju ke vas deferens, merupakan saluran transportasi dari epididymis hingga organ papila. Dan yang terakhir, papila merupakan organ reproduksi jantan sebagai alat kopulasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi unggas betina, hormon reproduksi ruminansia jantan dan betina, dan juga hormon reproduksi unggas jantan dan juga betina. Yang pertama, ada organ reproduksi unggas betina yang meliputi ovarium, oviduct, uterus, vagina, dan juga kloaka. Pada oviduct terdapat infundibulum, magnum, dan juga isthmus.
Yang kedua, ada hormon ruminansia jantan. Jadi, mekanisme hormon ruminansia jantan diawali ketika ternak mendapatkan rangsang yang kemudian akan menstimulasi hipotalamus dan memicu minat seksual ternak. Kemudian GnRH akan dihasilkan dan menstimulasi hipofisa anterior untuk menghasilkan FSH dan LH yang akan merangsang testosteron dan sperma. Kemudian ada hormon unggas jantan. Mekanisme hormon unggas jantan diawali ketika ternak jantan mendapatkan rangsang yang kemudian akan menstimulasi hipotalamus dan memicu minat seksual ternak. GnRH kemudian dihasilkan yang kemudian akan menstimulasi hipofisa anterior untuk menghasilkan FSH dan LH yang akan merangsang produksi testosteron dan sperma. Kemudian ada hormon ruminansia betina. Mekanisme hormon ruminansia betina itu diawali ketika adanya rangsang yang diterima oleh hipotalamus. GnRH kemudian akan disekresikan dan merangsang hipofisa, tepatnya pada adenohipofisa yang akan menghasilkan hormon LH, LTH, dan juga FSH, dan juga pada neurohipofisa yang akan menghasilkan oksitosin dan juga relaksin. Yang terakhir adalah hormon unggas betina. Pada mekanismenya, hormon unggas betina diawali karena adanya rangsang yang diterima oleh hipotalamus. GnRH kemudian akan disekresikan dan merangsang hipofisa pada adenohipofisa dan juga neurohipofisa. Pada adenohipofisa akan dihasilkan hormon LH, LTH, dan juga FSH, sedangkan pada neurohipofisa akan dihasilkan oksitosin dan juga relaksin. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gametogenesis? Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet yang terjadi di dalam organ reproduksi jantan maupun betina. Nah, di dalam gametogenesis ini merupakan pembentukan sel gamet. Pada jantan disebut dengan sperma, pada betina disebut dengan ovum. Kita akan bahas dulu mengenai morfologi sel sperma. Sel sperma ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala terdiri dari akrosom, nukleus, dan juga sitoplasma. Jadi akrosom ini apa sih? Akrosom berperan dalam menghasilkan enzim yang digunakan untuk menembus sel telur. Sedangkan nukleus merupakan inti sel yang membawa sifat genetik. Sedangkan sitoplasma merupakan cairan yang berada di dalam sel, di bagian luar inti sel, dan juga organel sel. Kemudian, pada bagian badan sperma terdiri dari sentriol dan mitokondria. Jadi, sentriol merupakan penghubung antara kepala sperma dengan badan sperma. Dan mitokondria merupakan tempat untuk respirasi sel. Yang terakhir yaitu pada bagian ekor. Ekor sperma ini berperan dalam menggerakkan sel sperma. Kemudian yaitu morfologi sel gamet betina yang terdiri dari corona radiata, zona pellucida, membran vitalin, sitoplasma, dan juga nukleus. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan corona radiata? Corona radiata merupakan tempat yang digunakan sebagai transportasi nutrisi untuk oosit. Kemudian, zona pellucida merupakan penebalan dari membran vitalin. Zona pellucida ini terdiri dari 3 jenis, yaitu zona pellucida pertama, zona pellucida kedua, dan zona pellucida ketiga. Zona pellucida pertama berfungsi sebagai penghubung antara zona pellucida 2 dan 3. Sedangkan zona pellucida 2 dan 3 berperan dalam blokade sperma. Zona pellucida kedua berperan dalam blokade sperma, sedangkan zona pellucida ketiga berperan dalam memberikan sinyal untuk blokade sperma bersama dengan membran vitalin. Setelah mengetahui morfologi dari sel gamet jantan dan betina, kita akan membahas mengenai proses pembentukan sel gamet jantan yang disebut dengan spermatogenesis, yang terdiri dari pembelahan pertama dari sel sperma yang bersifat diploid. Pembelahan pertama yang dilakukan yaitu mitosis menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid. Kemudian terjadi pembelahan meiosis pertama menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid.
Kemudian terjadi pembelahan ketiga, yaitu meiosis kedua menjadi spermatid yang bersifat haploid. Kemudian spermatid berkembang menjadi spermatozoa. Kemudian yaitu gametogenesis pada sel kelamin betina yang terdiri dari pembelahan pertama dari sel ovum yang bersifat diploid yang disebut dengan mitosis menjadi oosit primer yang bersifat diploid. Kemudian dari oosit primer membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar 1. Nah, pembelahan ini disebut dengan meiosis kedua. Kemudian dari oosit sekunder menjadi ovum dan badan polar 2 yang bersifat haploid. Nah, ini disebut dengan pembelahan secara meiosis kedua. Setelah mengetahui morfologi dan juga proses bentukan sel gamet, baik pada ternak jantan maupun betina, sekarang kita akan membahas mengenai uji kualitas semen pada ternak jantan. Jadi, uji kualitas semen ini terdiri dari dua uji, yaitu uji secara makroskopis dan juga mikroskopis. Uji secara makroskopis meliputi uji warna, uji pH, uji konsistensi, dan juga uji volume semen. Sedangkan untuk uji secara mikroskopis meliputi uji gerak massa, motilitas, dan juga abnormalitas dari semen tersebut. Nah, apa itu seleksi ternak? Ya, seleksi ternak adalah upaya pemilihan pada ternak yang dilakukan sebelum proses perkawinan, bertujuan untuk menyeleksi atau memilih ternak agar mendapatkan bibit yang unggul untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, ada beberapa kriteria pemilihan dalam seleksi ternak, yaitu meliputi bagian mata, bagian kaki, berototan, ambing, maupun testis. Nah, bagaimana sih kita memilih atau menyeleksi ternak yang baik untuk bisa diseleksi? Nah, untuk ternak unggas jantan, kita dapat melihat dari performa tubuhnya seperti kaki yang kokoh, jengger yang tebal, terus paruh yang tidak rusak, dan mata jernih serta sehat. Sedangkan pada unggas betina, itu hampir sama dengan jantan, badan yang kokoh, kaki yang kuat, paruh tidak rusak, dan juga mempunyai sifat mode ability, yaitu sifat untuk mengasuh atau mengurus anak-anaknya serta mengurangi umur-umurnya. Nah, pada seleksi ternak ruminansia pada kambing bejantan, kita dapat melihat dari libido yang normal, kaki yang kokoh, badan yang kuat, serta mata yang sehat. Pada kambing betina, kita dapat melihat dengan pulpa yang lebar, ambing yang besar serta simetris, serta mata yang jernih dan tubuh yang sehat. Nah, pada ruminansia pada sapi bejantan dapat kita lihat dari kaki yang kokoh, testis yang simetris dan juga besar, karena testis sangat mempengaruhi banyak sedikitnya spermatozoa yang dihasilkan, serta tubuh yang sehat. Sedangkan pada sapi betina kita dapat melihat dari ambing yang besar dan simetris, kaki yang kokoh, mata yang sehat, serta jarak antara kaki tidak terlalu lebar ataupun tidak terlalu sempit. Nah, selanjutnya adalah sinkronisasi birahi, yaitu suatu teknologi reproduksi untuk penyerentakan birahi dan dilakukan setelah proses peneraksian ternak, bertujuan untuk agar ternak kuning secara bersamaan dan menghasilkan produktivitas yang tinggi atau menghasilkan mutu kualitas yang lebih baik. Nah, pada sinkronisasi birahi kali ini menggunakan spons. Nah, spons sendiri berisikan hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat atau menghentikan birahi sehingga estrogen dapat naik. Penampungan semen merupakan suatu proses untuk mendapatkan semen dalam volume yang banyak dan kualitas yang unggul, sehingga semen tersebut dapat diproses lebih lanjut. Penampungan semen memiliki 3 metode. Yang pertama, penampungan semen dengan metode elektroejakulator, yaitu membutuhkan alat elektroejakulator dan kandang jepit. Yang kedua, penampungan semen dengan metode pengurutan. Metode ini biasanya digunakan untuk unggas jantan. Yang ketiga, penampungan semen dengan metode vagina buatan. Penampungan ini digunakan pada ruminansia jantan. Biasanya ruminansia ketika ereksi akan diarahkan ke vagina buatan. Pengenceran semen. Pengenceran semen berfungsi untuk menambah volume semen, memberi nutrisi semen,
menambah masa hidup semen, dan sebagai buffer atau penyangga untuk mempertahankan pH semen. Syarat larutan pengencer yaitu mudah ditemukan, praktis, memiliki harga yang murah, memiliki daya preservasi tinggi, memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang tidak terlalu jauh dengan semen, dan mampu mempertahankan kualitas semen serta tidak membatasi. Bahan pengencer dibagi menjadi dua, yaitu bahan pengencer alami dan buatan. Bahan pengencer alami yaitu seperti kuning telur, susu, dan air kelapa. Bahan pengencer buatan seperti tris, fruktosa, dan asam sitrat. Pembuatan semen beku. Pembuatan semen beku diawali dari quality control 1, yaitu memasukkan semen yang telah ditampung ke water bath dengan suhu 30 derajat Celcius, lalu melakukan evaluasi makroskopis dan mikroskopis. Didapatkan hasil minimal gerakan massa 2 dan motilitas 70%. Selanjutnya, semen dicampurkan dengan pengencer A, lalu dimasukkan ke cooltop, lalu ditambahkan pengencer B. Selanjutnya diambil sampel dan dilakukan quality control 2. Pada quality control 2, semen diambil menggunakan straw, kemudian dimasukkan ke mesin penghitung, lalu ke mesin freezing, lalu dimasukkan ke kontainer nitrogen. Kemudian semen ke quality control 3. Quality control 3 merupakan proses thawing dengan menggunakan air hangat selama 30 detik. Kemudian melakukan evaluasi makroskopis dan mikroskopis, dapatkan hasil minimal gerakan massa 2 dan motilitas 40%. Apabila memenuhi syarat, maka semen akan ditampung kembali ke kontainer dan siap didistribusikan. Inseminasi buatan merupakan upaya peternak dalam mengawinkan ternaknya menggunakan bantuan alat berupa ibegan. Ibegan sendiri dapat dibuat dengan cara mengambil straw semen beku dari kontainer, lalu melakukan thawing selama 30 detik dengan air hangat suhu 37 derajat. Setelah thawing, straw dibersihkan menggunakan tisu. Setelah itu, memasukkan straw ke dalam ibegan, lalu ujungnya dipotong menggunakan cutter straw. Setelah itu memasukkan plastik sheet dan memastikan hingga berbunyi klik. Ibegan ini dapat digunakan untuk inseminasi buatan pada ternak, yaitu seperti kambing, ayam, dan sapi. Yang di kambing dilakukan handling terlebih dahulu dengan mengangkat kaki belakang ke atas, lalu membersihkan vulva menggunakan alkohol. Setelah itu memasukkan spekulum secara vertikal, dan setelah masuk diputar hingga horizontal, kemudian dikencangkan hingga membuka. Setelah itu memasukkan pipet yang di ujungnya menggunakan squid yang telah dimasukkan dengan straw, lalu dimasukkan ke dalam vagina melalui vulva dan dideposisikan. Inseminasi buatan pada ayam dengan cara handling, lalu mencari kloaka. Setelah itu menyuntikkan atau mendeposisikan semen di kloaka. Inseminasi buatan pada sapi yaitu dilakukan dengan handling terlebih dahulu menggunakan tali, lalu menggunakan glove kedua tangan tanpa aksesoris di tangannya, memasukkan tangan kiri dengan posisi menguncup ke dalam rektum. Setelah itu memasukkan ibegan di vulva menuju ke vagina, lalu dideposisikan. Saat memasukkan tangan tersebut, sebaiknya menggunakan pelicin seperti air maupun sabun. Selanjutnya, deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan yaitu salah satu upaya untuk mendeteksi ternak tersebut bunting atau tidak. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu menggunakan diagnostik dengan cara memasukkan urin ternak bunting ke tabung. Setelah itu meneteskan sebanyak 2 tetes larutan pendahuluan ke tabung tersebut dan dipertegas dengan larutan penegas sebanyak 5 tetes. Apabila terbentuk endapan kuning kecoklatan yang akan perlahan-lahan turun ke dasar, menandakan ternak tersebut bunting. Selanjutnya, deteksi kebuntingan palpasi puting, yaitu dengan memeleret
puting, jika keluar cairan berwarna bening, dan jika dipegang itu lengket, itu menandakan ternak tersebut bunting. Selanjutnya menggunakan metode palpasi abdominal, yaitu mendeteksi pada bagian perut bawah. Jika terdapat gerakan, itu menandakan adanya fetus yang bergerak. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.